Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Helpiani, guru Al-Quran Hadis MTS Muslimin Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan NIM 24020800708. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025231683 pada materi hukum bacaan, mad iwad, dan mad lain kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Siapa KM-nya? Ayo Alia, silahkan dipimpin untuk baca doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni walidayya amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita melanjutkan kepada pembiasaan. Pembiasaannya surat apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Yuk coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan baca doa langsung dengan pembiasaan membaca surat Al-Ma'un. Terus Ibu mau bertanya, siapa yang piket hari ini? Hari ini Destia piket hari ini. Alhamdulillah. Rapi tidak? Rapi. Bersih tidak? Bersih. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, iya kehadirannya siapa yang hari ini tidak hadir? Dapa kenapa?
Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Adrian, kenapa Adrian? Izin. Adrian izin. Nah, untuk yang sakit semoga apapun sakitnya semoga diberi kesembuhan sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Terus yang selanjutnya kerapihan. Sebelum melanjutkan atau memberikan materi terlebih dahulu ibu ingin memeriksa kerapihan. Nah, kerapihannya coba lihat, tengok dari teman kalian, teman sebangku kalian. Apakah sudah rapi? Terusnya sebelum kita lanjut ke materi, ibu ingin ice breaking dulu atau permainan. Permainannya boleh kalian berbaris di bangku di sebelah bangkunya masing-masing. Yuk berbaris silakan. Permainannya kalian namanya tadina yang tadinya pegal-pegal temannya kita pijit-pijit dulu temannya, nanti gantiannya yang depan juga akan dipijit oleh teman yang di belakang, nanti gantian balik kanan ya. Permainannya yaitu kita sambil bernyanyi sambil dengan menggerakkan tangan. Yang pertama itu kata-katanya adalah hujan rintik-rintik. Terus yang kedua hujan batu. Yang ketiga petir menyambar. Yang keempat angin topan. Bisa? Bisa. Yo siap. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan. Dipencetan sambil dipijit. Batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, angin topan, angin topan, angin topan, angin topan. Karunya kasihan yang depan belum dipijit. Balik kanan. Sekarang kebagian semua anak. Siap ya? 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir angin topan, angin topan. Nah, selesai. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Dah? Ada yang masih ngantuk? Tidak? Ada yang masih pikirannya masih di luar? Tidak? Nah, berarti bisa kita mulai untuk pembelajarannya ya. Yang mau dicatat boleh dicatat. Nah, sambil menunggu ini nyala, Ibu ingin menanyakan tentang materi sebelumnya. Waktu yang minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Materi sebelumnya itu adalah tentang peduli terhadap masyarakat. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan membahas tentang materi apa? Mad Iwad dan Madlin. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami hukum.
mad iwad dan madlin dalam Al-Quran. Selanjutnya menerapkan hukum bacaan mad iwad dan madlin dalam Al-Quran. Terus yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran daripada madlin dan mad iwad itu, yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian mad iwad dan madlin dengan benar. Terus yang selanjutnya menyebutkan huruf mad iwad dan madlin dengan tepat. Terus memberikan contoh bacaan mad iwad dan madlin. Selanjutnya menerapkan hukum bacaan mad iwad dan madlin dalam membaca Al-Quran. Jadi diharapkan siswa itu ketika membaca Al-Quran kalian terbiasa dengan yang namanya hukum tajwid. Jadi jangan asal tabrak. Jadi mesti ada masih ada yang namanya rambu-rambu dalam membaca Al-Quran. Kapan ketika berhenti, kapan ketika ada yang namanya idhar, ada yang namanya idgham, kapan bacaan tersebut panjang, kapan bacaan tersebut pendek. Nah, kapan terjadinya bacaan tersebut dibaca mad iwad atau kapan terjadinya bacaan tersebut dibaca dengan madlin. Nah, itu yang diharapkan. Jadi dengan mempelajari mad iwad dan madlin ini, kalian bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran setiap hari sehingga bacaannya menjadi indah. Terus pahalanya juga akan berlipat ganda karena tidak asal membaca Al-Quran. Beda dengan asal yang membaca Al-Qurannya, membaca asal yang asal membaca Al-Quran mah asal ditabrak, tidak tahu yang namanya idgham, ikhfa. Dulu kan kalian baca seperti itu tidak? Sebelum mengenal yang namanya tajwid, asal tabrak. Ya, yang seharusnya panjang dibaca pendek, yang seharusnya pendek dibaca panjang. Nah, ketika sudah mengenal yang namanya tajwid bagaimana? Yang ketika sudah mengenal tajwid bagaimana? Kalian sudah mengerti bagaimana cara membacanya. Terus yang selanjutnya materi tentang hukum bacaan mad. Menurut bahasa mad artinya apa? Panjang. Sedangkan menurut ilmu tajwid mad adalah aturan tertentu di dalam membaca Al-Quran. Terus hukum bacaan ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu mad asli. Dan yang kedua ada mad far'i. Terus yang selanjutnya adalah mad iwad. Mad iwad, bacaan mad iwad ialah apabila ada fathah tain pada huruf disebut mad iwad karena sebagai tidak. Nah, mad iwad ialah apabila ada fathah tain. Fathah tain itu yang tanwin baris 2 di atas, yang biasanya maksudnya fathah 1, fathah tain atau tanwin fathah. Kalian biasanya mengenalnya dengan sebutan tanwin fathah, tanwin 2 di atas. Terus pada huruf akhir yang diwakofkan atau berhenti, berarti diwakofkan ada tanda fathah tain, itu disebut dengan yang namanya mad iwad. Dibacanya berapa harkat? Satu alif atau dua harkat. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu ada kata afwajan, dibaca afwajan. Terus yang kedua ada kata tawaban, dibaca tawaban. Laki-laki, contoh yang ketiga apa? Dobhan, dibaca dobha. Dari ketiga contoh mad iwad tersebut ada pertanyaan?
Sudah mengerti? Boleh lanjut? Lanjut untuk selanjutnya. Selanjutnya ada madlin atau madlain. Jadi kalau sepertinya ada sebutan madlin, apa madlin tuh? Dong bingung. Jangan risau karena yang namanya madlin dan madlain itu sama-sama eta keneh. Itu saja. Mad secara bahasa artinya apa? Panjang. Dan lain artinya lunak atau elastis. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid mad lain adalah apabila ada kata yang diikuti wawu atau ya sukun. Jadi huruf madlin itu ada berapa? Ada 2 hurufnya, yaitu wawu dan wawu dan iya. Kapan terjadinya madlin? Ketika apabila ada harokat fathah yang bergaris di atas, yang diikuti dengan wawu atau iyanya sukun atau mati. Panjangnya berapa harkat? Setengah alif atau 1 harkat. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat contoh. Contoh yang kata pertama itu ada kata ilai ka. Mana yang disebut madlinnya? Mana? Iya, mati sebelumnya ada tanda fathah. Terus contoh yang kedua ada asaumu. Yang disebut madlinnya yang mana? Wawu, mati sebelumnya ada tanda fathah. Ibu, kalau sepertinya iyanya mati terus tandanya bukan fathah tapi kasroh, jadi ilika, bisa tidak disebut madlin? Tidak. Kenapa? Karena bukan fathah. Karena yang disebut madlin itu iya mati sebelumnya ada tanda fathah. Ibu, bisa tidak kalau sepertinya kata asaumu ini fathahnya itu diganti dengan doma, jadi dibacanya asumu. Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena bukan fathah melainkan doma. Karena yang disebut madlin itu ada huruf iya atau wawu mati sebelumnya ada tanda fathah. Jadi hanya fathah, tidak kasroh, tidak doma. Dari pembahasan madlin ada pertanyaan? Tidak ada. Mengerti? Mengerti. Selanjutnya. Nah, di sini untuk menerapkan bacaan madlin yang sudah Ibu bahas tadi dari mad iwad, madlin, kita terapkan dalam Al-Quran untuk lebih memahami atau penguasaan kalian dalam menerapkan bacaan madlin dan mad iwad ini ke dalam Al-Quran. Kita buat kelompok, siap? Siap. Kelompoknya sesuai barisan saja ya. Silakan kalian bentuk kelompoknya. Dibuat lingkaran, buat jika ya, pintar disatukan. Awas kena. Nah, gitu. Nah, di sini ada Ibu bagikan yang berisikan tentang surat. Di sini ada yang namanya surat Al-Adiyat. Terus ada juga surat Al-Kausar. At-Takasur, maaf. At-Takasur dan surat Al-Adiyat. Di sini ada 2 surat. Kalian tinggal cari mana yang disebut dengan hukum bacaan mad iwad. Cari di sini. Terus mana yang disebut dengan hukum bacaan
Madlin, cari di sini. Berembuk dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3. Berembuk cari yang mana yang disebut Madlin, cari di sini. Setelah itu kalian tulis di sini. Tulis di sini contoh bacaan Mad Iwad. Tulis di sini ininya, contohnya di sini tulis contoh bacaan Madlayin. Tulis di sini. Secukupnya. Jadi jangan terlalu besar tulisannya. Ya. Ada pertanyaan? Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Mau siapa duluan? Kelompok 2? Kelompok 1? Ya, boleh. Yuk, silakan ke depan untuk presentasi. Sok, di sini saja, sok. Berbaris sebelah dia. Ketuanya mau sebelah mana? Sok, anggotanya belah dia berarti. Nah, gitu, sok. Cintariknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus penutup. Dari kami, dari penjelasan bacaan Mad Iwa dan Mad Lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Suaranya keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bacaan Mad Iwa dan Mad Lain. Terus, Saya ketua anggota yang bernama Daliatul Wafa dan rekan saya yang bernama Arini, Willy, Alia, Rizka, dan Ayu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya kelompok terakhir. Yuk, maju. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Mad Iwad dan Mad Lain. Saya sebagai ketua Muhammad Iqbal dan rekan saya Rudi, Rijal, dan Rijal.
Yo, siapa yang menjelaskan? Oh, Rudi. Mat Iwad. Do bahan dibaca, do bahah. Kodahah dibaca. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksikan dari kegiatan yang tadi dari pembukaan, terus pembahasan, terus pengerjaan contoh dari mad iwad, dan kalian bisa mengetahui tentang yang namanya mad iwad, terus hukum bacaan mad lain, huruf-huruf mad lain. Selain itu tahu tentang yang nama contoh dari mad iwad dan mad lin. Nah, dari pembahasan itu Ibu memberikan motivasi kepada kalian supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an itu bisa dengan baik dan benar dengan memakai tajwidnya. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.